Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar. Suka lihat di TV, lihat berita. 100% Muslim. Satu orang saja non-Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tariqatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun. Paten-patenan sesama Islam, bom-boman. Itu laula daf'ullahi nasa. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham. Iya, bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi dengan saya di sini wartawan Injil. Di sini saya mau menanggapi dan membagikan salah satu video yang sangat bermanfaat bagi kita, di mana pada kesempatan ini, ya kita akan mengulas beberapa hal penyebab, keterbelakangan dan kebodohan yang dialami oleh banyak umat Muslim sekaligus video ini sebagai apresiasi dan opini dari saya atas suatu edukasi dan juga autokritik yang pernah dipersembahkan oleh Guru Gembul Channel, yaitu di video yang ini teman-teman. Di mana di video itu sangat bagus ya dan sangat edukatif dan video itu sudah ditonton lebih dari 1,2 juta viewers ya, jadi sudah ditonton 1,2 juta kali oleh banyak orang. Jadi saya harap teman-teman nanti setelah menyimak video ini ya, teman-teman juga segera meluncur. Silahkan simak juga atau kunjungilah channel Guru Gembul Channel untuk menyimak video itu ya secara keseluruhan. Durasinya keseluruhan video adalah sekitar 17 menit, silahkan disimak dari awal sampai akhir, jangan di-skip ya biar tidak salah paham atau gagal paham. Apalagi jangan sampai berpaham salah. Oke, teman-teman sekarang langsung aja ya. Saya akan tampilkan beberapa cuplikannya. Dan langsung kita akan berikan apresiasi dan tanggapan ya, demikian. Sekarang akan membandingkan kenapa sekolah Islam seringkali lebih buruk daripada sekolah Kristen. Bukan hanya terlihat penampakannya seperti itu, tetapi memang kalau kita lihat statistik, misalkan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu, sekolah-sekolah Kristen memang lebih baik secara prestasi dan akademik daripada sekolah-sekolah berbasis Islam. Kenapa sekolah Islam relatif lebih buruk dibandingkan sekolah Kristen? Nah, pernyataan Guru Gembul ini disampaikan berdasarkan fakta ya, teman-teman, jadi berdasarkan statistik, fakta, realitas, pengalaman nyata, pengalaman pribadinya Guru Gembul di lapangan. Jadi ini bukan sekedar opini, sekedar imajinasi, sekedar asumsi tanpa bukti sama sekali bukan. Hal pertama yang membedakan antara sekolah Islam dengan sekolah Kristen itu dilihat dari latar belakang pemikiran diberdirikannya sekolah itu. Sekolah-sekolah Kristen itu awal mulanya didirikan dengan dua pikiran utama. Yang pertama adalah saya harus mencerdaskan kehidupan bangsa, saya harus membantu pemerintah untuk menciptakan kader-kader yang baik. Karena itu saya harus mempersiapkan persiapan yang sangat matang, keuangan yang sangat matang, donasi yang sangat matang, peraturan yang sangat matang, sistem yang sudah jelas, staf dan guru-guru yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya, atau kalaupun mereka tidak mempersiapkan gurunya, mereka mempersiapkan kriterianya dan sebagainya.
Nah, pikiran-pikiran seperti ini untuk menunjang tujuan yang kedua, yaitu bisnis. Jadi, orang-orang Kristen itu berpikir bahwa sekolah itu bukan hanya untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga untuk bisnis. Kenapa bisnis? Agar sekolah mereka itu bisa bertahan, agar sekolah mereka itu tidak menjadi mengemis uang pemerintah. Jadi, mereka itu mandiri secara finansial, karena itu mereka juga berpikir orientasi bisnis, mana yang akan dicapai, program-program apa yang dijadikan unggulan, dan sebagainya. Jadi, apakah sekolah Kristen itu bisnis? Iya, tetapi sebagai landasan untuk tujuan yang pertama tadi itu. Nah, ini sangat berbeda dengan sekolah-sekolah Islam. Maaf sekali lagi, bukan semuanya, tapi ini pengalaman pribadi saya. Kalau Baraya punya pandangan yang lain, ya silahkan saja. Saya juga pernah mendirikan sekolah Islam, dan apa yang ada di sana, pikiran-pikiran orang-orang Islam itu adalah, kalau mau mendirikan sekolah, ini adalah tujuan yang baik, insya Allah sama Allah dibantu. Jadi sok aja kereyeh dulu, nanti sistemnya urusan nanti pendanaan mah nanti. Yang penting kalau kita sudah berjalan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan baik dan sebagainya, maka nanti rezeki pasti akan mengalir, nggak akan mengkhianati kita. Rezeki mah nggak akan kemana, udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pikiran-pikirannya itu seperti itu. Jadi masa depan, sistem itu urusan belakangan, urusan nanti. Yang penting dirikan aja dulu dengan penuh keikhlasan. Karena nanti pasti Allah akan bantu. Justru dengan pikiran seperti ini aja udah mengkhianati keikhlasan itu. Baraya gini, kalau ada orang yang ngomong misalnya, saya mau ikhlas, nah itu pasti nggak ikhlas. Nah ya, jadi, ternyata visi dan misinya atau tujuan, dan juga dasar tujuan mendirikan sekolah, itu ternyata sangat berbeda antara sekolah-sekolah Kristen dengan sekolah-sekolah Islam. Kalau sekolah-sekolah Kristen itu biasanya lebih visioner dan lebih realistis, tidak munafik. Sedangkan sebagian besar sekolah-sekolah Islam ngakunya ikhlas, padahal ternyata butuh duit juga, bahkan tidak sering, kadang malah tujuan mendirikan sekolah itu untuk cari duit, tapi berkedok ikhlas ya padahal munafik. Dan seperti dilihat dari tujuannya, target mereka itu jangka pendek, mereka nggak pikir jongkok ke depan bagaimana, ya penting jangka pendek nanti kita bisa menghidupi. Karena itu ketika mereka cari guru misalkan, udah diceramahin sejak awal tentang ceramah bab keikhlasan. Jadi guru datang ngelamar, ya maaf ya ada sekolah ini mas seadanya segini, ya namanya juga sekolah itu kan berarti ngajar anak-anak, ini amal jariah, ilmunya disebarkan ke anak-anak. Jadi jangan dulu berpikir soal money oriented ya, jangan dulu mikirin soal gaji, soal uang, di sini mah apa adanya aja, yang penting nanti di akhirat punya tabungan. Nah, jadi pikirannya itu menjual akhirat, menjual agama untuk dijadikan bumper kelemahan dan kesalahan. Dan karena itu, maka sekolah-sekolah Islam itu banyak yang masuk ke dalam lingkaran setan. Misal begini, karena guru dibayar seadanya, maka guru itu akan memberikan pelayanan pendidikan yang seadanya. Ya, biasa itu mah sudah hukum kemanusiaan ya. Karena si guru itu hanya memberikan layanan pendidikan seadanya, maka siswa-siswa pun belajar seadanya. Karena siswa belajar seadanya itu, maka kualitas kelulusan mereka juga seadanya, ala kadarnya. Karena kualitas kelulusan siswa itu ala kadarnya, seadanya, maka image sekolah itu menjadi image sekolah seadanya atau bahkan kurang di mata masyarakat. Karena itu, siapapun yang masuk ke sana adalah siswa-siswa yang seadanya. Karena sekolah itu tidak diminati, biasa-biasa aja. Nggak bisa bikin saringan masuk, nggak bisa bikin apa, semacam itulah. Nah, karena image sekolahnya itu jelek, maka yang masuk ke situ juga adalah siswa-siswa dengan kadar yang seadanya. Karena siswa yang masuk ke sana kadarnya seadanya, karena dididik oleh orang tua yang seadanya, makanya memberikan SPP juga seadanya, kan begitu, nunggak dan lain-lain. Karena SPP-nya nunggak dan lain sebagainya, maka guru-guru dibayar murah. Begitu aja muter terus-terusan gitu. Jadi ternyata menurut guru Gembul ya, ternyata sekolah Islam itu kebanyakan targetnya jangka pendek teman-temannya. Jadi artinya karena jangka pendek maka sekolahnya itu jadi serba seadanya. Terkesan asal-asalan malah jadi gurunya seadanya, gaji gurunya juga seadanya. Muridnya pun seadanya ya, bayar sekolah. Ya bayar uang sekolah juga seadanya ya. Jadi serba seadanya. Akhirnya bulat muter-muter semua. Seadanya jadi seperti lingkaran setan. Itu begini Baraya, ini pengalaman pribadi saya ceritain. Dalam satu kesempatan, saya pernah mengajar sekolah Islam dan sekolah Kristen dalam 1 tahun pelajaran yang sama. Sekolah itu sama-sama besar, lapangannya juga sama-sama besar, siswanya juga sama-sama banyak, kurang lebih memiliki jumlah yang sama, jumlah siswa yang sama. Apa yang terjadi? Di satu tempat, di sekolah Islam itu, saya mengajar sekitar 26 jam dan saya dibayar 350.000. Diambil potongan ini itu buat uang batik, buat uang apa gitu ya, maka saya dapat sekitar 315.000 rupiah dalam 26 jam mengajar. Di sekolah Kristen saya mengajar hanya 8 jam.
mengajarnya. Jadi 1 hari pun kurang, tetapi saya dibayarnya 1 juta lebih sedikit. Dan itu masih ditambah bonus kalau saya mengajar dengan baik, kemudian saya bikin ini itu dengan sebaik-baiknya. Bayangkan, saya mengajar di sekolah Kristen 1/3 dari sekolah Islam dalam durasi waktu, tetapi digaji 3 kali lipat. Padahal sekolahnya sama-sama besar. Kenapa seperti itu? Karena sekolah-sekolah Islam itu banyak yang berpikir money oriented. Jadi guru-guru dipres tapi gajinya kecil, sedangkan sekolah, yayasan apa dan sebagainya besar. Makanya kita juga bisa melihat perbedaan antara yayasan pendidikan Kristen dengan yayasan pendidikan Islam. Yayasan pendidikan Kristen itu sejak awal memang sudah sangat besar, sangat kuat. Makanya ketika mereka mendirikan sekolah, mereka siap untuk nombok 10 tahun sekalipun. Gak apa-apa saya ngegaji guru yang besar, kan banyak sekolah-sekolah Kristen yang siswanya masih sedikit tapi ngegaji gurunya tuh tetap besar sekali. Nombok, tapi mereka berani demi kualitas. Nah, sedangkan sekolah-sekolah pendidikan Islam itu biasanya sekolah kecil dan mendirikan sekolah karena untuk mencari nafkah gitu. Makanya mereka mempres guru dengan nominal yang sekecil-kecilnya, tapi yayasan-yayasannya mereka biasanya tumbuh dengan sangat pesat. Ketika dia mengajar di sekolah Islam, mengajar 26 jam dibayar 350.000. Coba bayangkan ini di sekolah Islam, sedangkan di sekolah Kristen ngajar 8 jam dibayar 1 juta lebih, bahkan masih dapat bonus-bonus. Jadi bedanya wah terlalu parah-parah ya. Jadi teman-teman, faktanya realitasnya, sekolah-sekolah Kristen terbukti jauh lebih menghargai kemanusiaan dan juga menghargai ilmu pengetahuan. Beda dengan kebanyakan sekolah-sekolah Islam yang terkesan seadanya saja. Sedangkan sekolah-sekolah Islam itu justru sebaliknya. Walaupun Islam itu digadang-gadang sebagai agama yang sumulia, tetapi orang-orang Islam dalam hal berpendidikan itu dikotomis, sekuler, memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan akhirat, memisahkan antara ilmu pengetahuan agama dan memisahkan dan pengetahuan duniawi, katanya seperti itu. Misal begini, matematika itu kan nggak bisa mengantarkan kita ke surga. Milih bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab lah. Nanti di surga itu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Arab. Kalau kamu sekarang nggak bisa bahasa Arab, nanti di surga kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin aja kamu ditendang dari surga karena nggak bisa ngerti bahasa Arab. Nah, jadi pikiran-pikiran bocil seperti itu tuh masih berkuasa di banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi ketika masuk ke ranah pendidikan, jangan dulu fokus pada matematika, fisika sebelum dilandaskan pada ilmu akidah yang kuat. Nah, pikirannya itu seperti itu. Nah, ini teman-temannya. Jadi sekolah Islam walaupun Islam itu digadang-gadang atau dipromosikan iklankan sebagai agama yang paling mulia. Tapi, ternyata pada kenyataan atau realitasnya, itu semua hanyalah sekedar teori, angan-angan hayalan imajinasi belaka, teman-teman, dan bukan menjadi fakta, bukan menjadi realitas atau kenyataan. Dan sekolah Islam menurut guru gembul ya, kebanyakan adalah memisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Katanya lebih penting belajar bahasa Arab karena di surga nanti penduduknya berbahasa Arab daripada belajar pelajaran lain, mendingan belajar bahasa Arab dulu karena surga itu bahasanya Arab. Nah, ini ajaran kayak gini ini kan ajaran dongeng ya teman-teman ya, ajaran yang cuma berdasarkan halusinasi dan hayalan belaka. Dan kalau kita ingat surga teman-teman, surga versi dari beberapa oknum ulama-ulama itu kebanyakan kan hanya surga hasil imajinasi, hasil hayalan belaka, yang katanya guru gembul itulah pikiran-pikiran bocil yang suka berhayal. Misalnya teman-teman kita ingat ya surga versi Islam dari oknum ustaz-ustaz tertentu ya, Ustadz Kadrun ya, kita ingat seperti ini. Dan sekolah Islam menurut guru gembul ya, kebanyakan adalah memisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Ngomongin surga, katanya lebih penting belajar bahasa Arab ya, karena di surga nanti penduduknya berbahasa Arab ya. Daripada belajar pelajaran lain, mendingan belajar bahasa Arab dulu, karena surga itu bahasanya Arab. Nah, ini ajaran kayak gini kan ajaran dongeng ya teman-teman ya. Ajaran yang cuma berdasarkan halusinasi dan hayalan belaka. Dan kalau kita ingat surga teman-teman, surga versi dari beberapa oknum ulama-ulama itu, kebanyakan kan hanya surga hasil imajinasi, hasil hayalan belaka. Yang katanya guru gembul, itulah pikiran-pikiran bocil yang suka berhayal. Ya, misalnya teman-teman, kita ingat ya, surga versi Islam dari oknum ustadz-ustadz tertentu ya, ustadz-ustadz kadrun. Ya, kita ingat seperti ini. Lihat baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran, bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga.
Namanya wildanun mukhalladun. Surah Al-Insan. Kalau laki-laki, maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan, dilayani oleh siapa? Nggak ada bidadara. Pangeran-pangeran surga. Wildanun mukhalladun. Itu Masya Allah. Cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia. Mala ainun ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi basyara. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang nggak seperti lamunan Anda. Dari akhwat. Ya, jadi banyak kitab jelaskan masalah kenikmatan surga. Salah satunya adalah bidadari, Ustaz. Dan setiap orang laki-laki itu mendapatkan banyak bidadari di sana yang siap untuk melayaninya. Terus untuk akhwat sendiri apa, Ustaz? Apakah ada bidadara juga di sana? Terima kasih, Ustaz. Ini para pemerhati akhwat. Masya Allah. Jadi kita katakan bahwasanya yang ada dalilnya laisa fil jannati a'zab. Tidak ada di surga itu orang yang bujangan, enggak ada. Semua orang di surga laki-laki dan perempuan, tidak ada yang bujangan. Kalau ada wanita yang masuk surga sementara suaminya enggak ada, maka Allah akan nikahkan dengan lelaki yang lain. Apakah Allah akan menciptakan lelaki yang tampan sebagaimana bidadari? Wallahu a'lam bishawab. Ataukah Allah akan menikahkan dia dengan para lelaki lain yang sudah masuk surga? Yang jelas tidak ada wanita yang bujangan. Semuanya akan menikah. Dan kita katakan bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya seorang laki akan bersama dengan istrinya. Kalau istrinya masuk surga, maka akan bergandengan dengan suaminya. Sehingga suaminya memiliki istri dari dunia dan juga bidadari-bidadari. Tidak sebaliknya seorang wanita memiliki 10 suami misalnya. Tidak ada dalilnya seperti ini. Karena Allah, masalah kenikmatan kan masalah kepuasan. Kenikmatan itu masalah apa? Kepuasan. Ya, Allah tidak menjadikan hasrat wanita di sana ingin punya 10 lelaki. Tidak. Tapi cukup dia dengan suaminya yang ada di surga, maka dia akan merasa kebahagiaan. Jangan pikir juga nanti saya cemburu sama bidadari. Tidak. Rasa kecemburuan sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket. Perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah. Kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka yang kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Nah itu parah enggak teman-temannya. Masak di surga ada tempat pesta wik-wik. Katanya klaimnya itu surga berdasarkan akidah Islam. Padahal faktanya itu cuman hayalan, halusinasi dan imajinasi belakang. Poin ketiga yang membedakan antara sekolah Kristen dengan sekolah Islam itu adalah sekolah-sekolah Kristen itu biasanya berpikir soal kinerja, berorientasi pada kualitas, dan dalam hal ini mereka menciptakan sebuah sistem. Ini sangat berbeda dengan apa yang ada dalam sekolah-sekolah Islam. Biasanya sekolah-sekolah Islam itu mengedepankan doktrin, kemudian romansa masa lalu, dan wacana-wacana. Saya akan jelaskan misalkan begini ya, waktu dulu saya ngajar di sekolah Kristen dan sekolah Islam, itu memang hawa-hawanya beda banget gitu. Sekolah Kristen, datangin, kumpulin, rapat. Apa yang mereka katakan? Teman-teman, di tahun 2030, mobil listrik itu sudah harus diwajibkan di Eropa. Di 2040, perjalanan keluar angkasa sudah menjadi massal. Itu bisnis yang sangat baik. Maka kita harus ciptakan pendidikan yang mengantisipasi masa depan itu. Kita bangun anak-anak kita untuk bisa bersaing di masa depan dengan orang-orang Eropa, orang-orang Cina terhadap teknologi-teknologi itu. Nah, mereka berpikirnya itu masa depan kualitas. Orang-orang Islam sebaliknya, ketika belajar mereka mengajarkan anak-anak, lihatlah di zaman dulu. Di zaman dulu ya, Al-Farabi sudah menciptakan musik. Sekarang kita kan bisa mendengar musik kayak gimana. Itu adalah hasil peradaban Islam. Lihat Ibnu Sina di masa lalu sudah bisa menciptakan buku obat-obatan yang masih dipakai oleh orang Eropa abad ke-18. Luar biasa kan? Lihat itu Borobudur itu dibangun sama Nabi Sulaiman. Jadi pikirannya itu masa lalu. Lihatlah Al-Kanuni menaklukkan Eropa, satu benua didominasi, dikuasai. Lihat betapa besarnya peradaban Islam di masa lalu. Nah, kelihatan baraya dari situ ya. Jadi karena melihatnya masa lalu saja, maka yang mereka kumandangkan itu adalah wacana-wacana. Misal begini, Islam itu adalah satu-satunya agama yang mengajarkan kebersihan. Di mana ada ajaran agama yang sampai detail ngomongin soal sikat gigi, kebersihan tubuh? Kan nggak ada. Ya kalau memang kenyataannya begitu, kenapa itu sampah-sampah di kelas berserakan? Saya kan
Pernah itu saya kritik langsung di depan rektornya, ada universitas gitu ya, ngomongin soal bab toharoh dalam Islam, ngomongin bab toharoh itu kelas kotor gitu. Ngomongin bab bebersih, tapi di situnya jadi cuman wacana, cuman membacot gitu, cuman ngahuntu, tapi realisasinya itu tidak ada. Ada sekolah hafidz Quran di gunung gitu ya, ngomong ke orang tua siswa, di sini kita mengajarkan hafidz Quran, menghafal Quran dan sebagainya, tapi disimpannya di gunung, sekolahnya itu di Gawir gitu. Jadi amdal saja mereka langgar, mungkin nyogok karena di gunung gitu. Tetapi walaupun mereka nyogok, kemudian bangunan-bangunannya juga bangunan yang kukuh gitu, tidak bisa resapan air, dan akhirnya akan menzolimi orang-orang yang ada di bawah, hutan-hutan yang awalnya banyak pohonnya digundulin untuk bikin sekolah itu. Dan udah kondisi seperti itu mereka ngomong, kita ini menjalankan syariat Islam, kita ini hafidz Quran dan sebagainya. Jadi ngomongnya memelihara Islam, tetapi realisasinya merusak daerah resapan air. Sedangkan orang sekolah-sekolah Kristen itu sebaliknya. Jadi ketika mereka memikirkan seperti ini, kemudian mewacanakan seperti ini, kemudian mereka merealisasikan di dunia nyata seperti itu, bahwa kita di masa depan akan seperti itu, maka kita harus mengantisipasinya. Kenapa? Kalau kita sudah bisa mengantisipasinya, maka kualitas anak-anak kita menjadi baik. Karena kualitas anak-anak kita menjadi baik, maka kita bisa memberikan kebaikan buat masyarakat. Memberikan kebaikan buat masyarakat itu adalah ibadah mereka dan direalisasikan. Nah, salah satu penyebabnya ternyata adalah karena pikiran mereka selalu berhayal, berimajinasi ke masa lalu ke belakang. Kenapa terbelakang? Ya karena pikirannya selalu ke belakang ke masa lalu alias tidak move on. Nah ya, jadi mereka sering mengatakan, dulu masa kejayaan Islam itu begini, dahulu kala Islam itu begitu bla 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 bla, sehingga Islam yang indah, Islam yang hebat, Islam yang katanya damai, ternyata hanyalah ajaran yang cuman jadi katanya. Ceritanya konon kisahnya cuman katanya. Katanya ceritanya kalau orang Jawa bilang ajaran, jari cuma kulaan jari. Jadi modelnya cuma modal katanya. Katanya ceritanya. Guru Gembul ngasih contoh teman-teman. Misalkan ketika pengalaman Guru Gembul, waktu di sekolahan Islam dulu ngomongin soal kebersihan gitu ya. Tapi ternyata faktanya kelasnya aja kotor. Nah jadi katanya apa kata Guru Gembul? Cuma bacot katanya saja. Realitanya, kenyataannya, realitasnya nol. Nggak ada. Itulah yang terjadi. Nah teman-teman, misalnya pula ya kalau kita sering mengingat ya banyak orang ngomongin tentang agama damai, tapi teman-teman faktanya, kenyataannya sesama yang ngaku-ngaku pengikut agama damai ini ngaku-ngaku Islam, tapi faktanya apa? Sering bertikai perang. Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar, suka lihat di TV, lihat berita, 100% Muslim. Satu orang saja non-Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman. Pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluar Mesir, apal Quran, Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Sampai kepengen ingin jalan ke Afghanistan, ingin. Coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, pasti ke sana yuk. Ingin? Setornya apa? Coba renungkan dan jawab dengan kejujuran nurani Anda, apakah memang Islam sebagai agama damai atau sebenarnya hanyalah cerita isapan jempol belaka? Apakah Islam sebagai agama damai hanyalah hasil hayalan imajinasi dan halusinasi tanpa realitas? Oke, silakan teman-teman berikan komentar-komentar Anda ya, saya tunggu ya. Oke, sekian dulu teman-teman pada video kupas tuntas menanggapi orang-orang yang sering menjual agama dengan kepentingan politik. Lain kali ini kita jumpa lagi di video-video yang lain ya, bagi Anda yang berbahasa Arab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihim shalom, namun budaya Om Santi. Santi salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, sakum dumadi, semoga segala makhluk berbahagia, semangat.